Saya lahir di Desa Antosari, Tabanan ya, 10 Agustus 1961. Sekolah dasar juga di sana, SMP-nya di Bajre, kemudian SMA baru di SMA 1 Tabanan. Nah, setelah itu baru saya melanjutkan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Tapi cita-cita awal saya sih bukan sebenarnya jadi seorang dokter, bukan. Karena orang tua saya, baik bapak maupun ibu, beliau adalah seorang pendidik, beliau adalah seorang guru. Ya mungkin karena keseharian saya sering melihat beliau, dan waktu kecil saya sering diajak orang tua. Jadi orang tua saya punya motor pit yang zaman dulu itu, kecil-kecil saya suka diajak ke sekolahnya gitu. Saya duduk dari depan terus sekolah, sampai di sekolah pada murid-murid pada mencari kita gitu. Akhirnya mungkin karena saking sering ya diajak ke sekolah, jadi saya inginnya jadi guru dulunya seperti itu gitu. Terus seiring waktu, kemudian karena orang tua saya juga dulu terutama bapak yang sempat sakit ya, sering keluar masuk rumah sakit, sehingga saya berubah pikiran saya. Jadi saya ingin melanjutkan ke kedokteran sehingga bisa membantu, siapa tahu nanti ada keluarga yang sakit seperti itu ya. Seperti pekerjaan orang tua saya yang seorang pendidik, saya sangat bersyukur mempunyai orang tua seperti beliau, karena beliau sangat menerapkan disiplin terhadap anak-anaknya gitu. Jadi saya masih SD, saya sudah harus tidak hanya belajar dan bermain, tapi saya juga harus bekerja. Tapi bekerja itu setelah saya pikir mungkin untuk bisa saya menumbuhkan tanggung jawab, mungkin begitu yang dimaksud oleh orang tua saya. Jadi setiap hari saya sekolah seperti biasa. Kemudian datang dari sekolah, saya punya waktu bermain antara 1 jam sampai 2 jam. Setelah waktunya itu saya harus kembali, karena orang tua saya juga punya toko ya. Jadi saya harus jaga toko gitu. Gantian sama adik saya dan sama kakak saya. Kalau kakak saya duluan di toko, saya main. Setelah waktu bermain saya habis, saya ke toko, kakak saya yang bermain gitu. Jadi ini sekali, dan kita sangat patuh ya sama orang tua waktu dulu seperti itu gitu. Kemudian beliau juga tidak hanya jadi kalau menjaga toko berarti kan kita juga harus bertanggung jawab ya terhadap pekerjaan itu. Kemudian di situ kita ketemu banyak orang ya, banyak orang. Jadi pertama yang saya lihat untuk bagaimana kita tidak punya rasa malu. Kemudian kita bisa bertanggung jawab, bisa mengatur pekerjaan, seperti itu. Pelajaran yang saya dapatkan dari didikan orang tua saya seperti itu. Dan dari situ saya lihat setiap kita bekerja pasti akan ada masalah yang ada ya, besar atau kecil gitu. Nah di situ kita bisa mulai bisa memecahkan masalah yang ada. Kalau misalnya lebih besar ya baru kita lapor sama orang tua gitu. Dari situlah tumbuh bagaimana cara kita memecahkan suatu permasalahan, dan bagaimana cara kita bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita gitu. Itu yang saya dapatkan dari orang tua saya gitu. Saya dengan bapak ya. Bapak saya walaupun dia ini ya tegas orangnya, tapi dia sangat sayang sekali sama anaknya gitu. Kadang kita mengeluh, capek loh, besok mau ulangan, masa disuruh kerja lagi. Ntar dia pasti elus-elus kita, enggak, pasti bisa, kamu pasti pinter. Dia dengan begitu, tapi tanpa mengurangi pekerjaan gitu. Sehingga dia sangat menyayangi anak-anaknya seperti itu, sangat dekat. Kemudian kita boleh menyampaikan apa saja sama beliau. Tapi sayang setelah saya SMA beliau meninggalkan saya gitu, sehingga saya dididik oleh ibu dengan 4
orang saudara ya. Kakak saya masih kuliah di Jawa, saya SMA, adik saya yang 3 SMP, adik yang paling kecil SD. Nah, disitulah saya dididik oleh ibu saya sendiri gitu. Jadi saya sangat salut sekali sama ibu saya, yang dimana beliau bisa membesarkan anak-anaknya 4 seorang diri gitu. Mungkin itu juga yang membuat kita jadi struggle gitu anak-anaknya gitu, karena situasi juga yang membuat kita, sehingga kita saya harus bisa, saya harus berjuang, saya harus lebih dari teman-teman yang lain. Mungkin keadaan itu juga yang bisa membuat saya seperti ini sekarang, selain didikan beliau sampai saya SMA dulu gitu. Pasti banyak ya, kan bisa dibayangkan saya 4 orang, hanya seorang ibu saja yang menanggung ya, pastilah banyak beliau ini ya masalah yang lagi pula saat beliau bapak sudah nggak ada lagi saudaranya bapak yang sakit seperti itu, sehingga saya pikir waktu itu gini. Saya mahasiswa kedokteran waktu itu, ibu saya nungguin bibi saya yang stroke gitu. Stroke, jadi zaman dulu kan tidak ada operasi stroke gitu ya, jadi berbulan-bulan di rumah sakit. Saya belajar itu di bawah Opname di Wangaya, saya belajar itu di bawah tempat tidur bibi saya yang di atas itu kayak gitu. Ini gitu, ini semangatnya seperti itu. Jadi ya tetap saya mohon sama beliau, kalau memang orang tua saya, terutama bapak yang sudah mendahului, dia bisa lah membimbing saya untuk bisa, terutama ibu saya diberikan kesehatan, karena kami masih memerlukan beliau untuk membimbing kita dan menyekolahkan kita seperti itu, dan kita semua agar diberi jalan. Ya, suami saya seorang dokter fungsional biasa ya. Jadi beliau mendukung pekerjaan saya, tapi yang utama adalah kamu ingat sebagai ibu daripada anak-anakmu gitu. Itu yang tetap tupoksi wajib, itu yang pertama dia bilang gitu. Asal kamu bisa melaksanakan kewajibanmu sebagai ibu, yang utama sebagai istri, itu syaratnya dulu. Baru kamu boleh melaksanakan kewajiban dirimu sendiri seperti itu. Nah, itu yang harus saya pegang gitu, sehingga iya, sebagai pondasi, sehingga pekerjaan saya di kantor ya saya selesaikan di kantor. Di rumah saya sebagai seorang ibu dan seorang istri gitu. Malam misalnya gitu ya, pernah tidur, dia seorang ayah walaupun saya sudah besar, misalnya SMP gitu, dia malam-malam sih nanyain saya seperti apa. Dia tidak pernah marah fisik, dan ini orang tua saya. Pasti dia kalau mungkin saya ada salah, dia pasti ngomong, terus kamu harus perbaiki, tidak masalah, seperti itu gitu. Orang saya memang sih saya dari kecil ya, disiplin orang tua itu sangat membantu. Jadi saya SMP ngambil padi di zaman itu ya, di kampung saya itu. Jadi nimbang padi, beli padi gitu. Saya di mobil belajar gitu. Di mobil depan itu saya belajar gitu. Nanti sudah selesai angkut, sambil juga kalau sudah selesai nimbang, atau kalau saya sudah selesai belajar, saya juga diajari orang tua saya jualan gitu loh. Saya jualan emas, dia kan habis jual padi, saya sodori dia emas gitu. Saya ngambil di Surabaya, orang tua saya itu ininya, ini oh saya ambil ini gitu. Habis itu selesai truk jalan, saya mungkin tidur di perjalanan gitu ya, sampailah saya di penggilingan beras gitu. Ini saya turun, padi saya turun, nanti naik lagi beras gitu. Sudahlah sampai malam saya di rumah gitu. Terus besoknya kadang-kadang sebelum nyari padi, saya harus nyari
genteng dulu ke di Kediri ke selatan itu, cari cita tuh, karena toko bangunan juga punya. Nanti genteng sama cita bawa ke itu, turun itu naik padi gitu, bawa penggilingan gitu. Orang tua, tapi dulu saya sempat benci sama orang tua saya. Kenapa sih saya harus bekerja seperti ini gitu? Kenapa sih saya harus kerja seperti ini gitu? Tapi beliau selalu ingat bawa bukunya gitu. Ingat bawa bukunya, disuruh belajar, saya juga sudah kerja disuruh belajar lagi gitu. Sehingga SD, SMP itu saya selalu jadi juara gitu loh ininya di pelajar tingkat kecamatan, tingkat kabupaten gitu, seperti itu. Masa kecil kan yang kita pinginkan kan cuma bermain kan. Kenapa dia seenaknya lama-lama bisa bermain? Kok saya 1 jam, 1,5 jam aja saya sudah dipanggil gitu. Ternyata setelah besar baru merasakan manfaatnya. Setelah saya tamat Fakultas Kedokteran, kemudian saya ditugaskan di Puskesmas Negara 2 di Jembrana ya. Di Jembrana suami saya bertugas di rumah sakit Jembrana, rumah sakit negara. Nah di situ saya bekerja dan sampai akhirnya saya menjadi dokter teladan tingkat provinsi. Nah selang berapa lama karena saya jadi dokter teladan, akhirnya saya ditarik ke Kanwil Kesehatan di Provinsi Bali waktu itu. Seiring perubahan peraturan, kemudian Kanwil berubah menjadi bergabung dengan Dinas Kesehatan, saya pindah ke Dinas Kesehatan. Kemudian karena kalau saya sudah jadi pejabat di Dinas Kesehatan, saya sering meninggalkan rumah. Sering tugas ke Jakarta, sering tugas keluar daerah, seperti itu. Sehingga saya sering meninggalkan anak-anak saya gitu. Nah suami tidak setuju, akhirnya saya dan atas persetujuan kita, akhirnya saya pindah ke rumah sakit Indra dulu. Tetapi menjadi fungsional gitu. Jadi fungsional, saya jadi dokter poliklinik dulunya di rumah sakit gitu. Nah kemudian karena saya dulu di Kanwil juga saya dikasih rujukan namanya, yang sering mengurus rumah sakit di kabupaten kota, jadi tahulah tentang rumah sakit. Waktu saya pindah ke rumah sakit Indra yang di Jalan Maruti dulu itu, rumah sakit itu baru berdiri gitu, baru 1 tahun 2 tahun berdiri gitu. Jadi banyak hal yang harus kita bangun karena kita baru berdiri gitu. Nah saya di dokter poliklinik, kemudian saya lihat rumah sakit ini perlu dikembangkan gitu. Jadi pagi saya di poliklinik, siang-siang saya membantu di manajemen gitu. Karena dulu begini, saya nggak dikasih ke fungsional, disuruh tetap jadi pejabat di sana. Tapi karena alasan keluarga, saya pokoknya harus tetap di fungsional gitu. Oke, saya terima, katanya Ibu Direktur dulu, Bu Dr. Supariyati, tapi kamu harus membantu saya di manajemen gitu. Ya saya siap Bu gitu. Jadi pagi saya di poli, kira-kira jam 10, jam 11 setelah selesai pasien, saya naik ke atas. Karena kebetulan saya perjalanan saya tuh di Kanwil, saya di perencanaan, kemudian di evapor, terus kemudian di rujukan yang namanya membawahi rumah sakit. Terus kemudian di dinas juga saya di perencanaan dan di pengembangan gitu, sehingga waktu saya tugas di rumah sakit Indra itu jadi banyak hal yang bisa saya kerjakan. Saya mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana kita mengembangkan poliklinik, bagaimana kita mengembangkan OK, bagaimana kita ruang rekam medik dan lain sebagainya gitu. Di situ saya kerjakan setiap sore ya, setiap siang ya setelah habis pelayanan gitu. Rupanya pimpinan saya ini secara diam-diam akhirnya saya dijadikan
pejabat di sana gitu. Sehingga, loh ibu kenapa mesti saya gini? Saya kan sudah bilang nggak mau, tujuan saya pindah ke sini saya fungsional gitu. Memang gini sekali, kalau kita fungsional, waktu di dinas, waktu di Kanwil saya jadi struktural itu beban sampai bawa ke rumah gitu. Begitu fungsional ringan, sekarang kepalanya rasanya pasien selesai gitu. Sampai di rumah nyaman kita gitu. Perbedaan antara struktural dan fungsionalnya itu. Karena kalau waktu di puskesmas kan fungsional sambil struktural. Jadi kepala puskesmas sambil juga meriksa pasien gitu. Kalau begitu saya di rumah sakit Indra, saya sempat fungsional, beban hilang gitu loh. Enak seperti itu. Ya, tapi kita juga nggak tahu, mungkin itu garis tangan ya. Saya bilang, kok tiba-tiba saya ini, ibu kenapa saya gini? Saya kan tujuan saya pindah ke sini seperti ini, saya bilang gitu. Ya biar kamu full bisa di sini membantu ibu gitu dia. Oke, saya terima Bu, tapi dengan syarat saya jangan sering keluar daerah ya gitu. Karena anak-anak saya masih kecil seperti itu. Iya nggak masalah katanya gitu. Ya akhirnya terus berlanjut gitu, ganti pimpinan juga seperti itu. Ganti pimpinan ya selesai saya dah selesai. Dokter Daryanto juga gitu. Ya nanti saya selesai, kamu silahkan balik lagi. Datang Dokter Sejoni, ya nanti saya selesai, kamu boleh balik lagi. Seperti itu ini terusnya. Ya tapi lama-lama saya pikir ya mungkin sudah garis tangan ya, saya jalani aja seperti itu. Akhirnya suatu saat terakhir saya dipanggil oleh Pak Mangku gitu. Dipanggil oleh Pak Mangku dan beliau, kamu jadi apa di sana? Saya jadi wadir pelayanan Pak gitu. Terus apa masalahmu? Apa ini? Terus apa rencanamu ke depan? Ya seperti itu. Ya saya sama sekali nggak berpikir gitu. Karena banyak orang yang dipanggil. Jadi saya sampaikan apa yang saya kerjakan, apa yang jadi masalah saya dan apa rencana kerja saya ke depan, seperti itu aja gitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada keinginan untuk ke arah situ. Ya, seperti yang kemarin saya laksanakan itu kan karena terpaksa gitu loh. Terpaksa. Tetapi walaupun terpaksa, kalau kita sudah harus berada di situ, ya kita harus tanggung jawab gitu terhadap kerjaan itu gitu loh ininya. Akhirnya beliau manggil saya seperti itu, saya sampaikan. Udah selesai, nggak ada cerita. Saya juga karena yang ditanyakan adalah bagian daripada tugas dan tanggung jawab saya gitu. Tidak ada di luar itu yang dia tanyakan. Ya mungkin beliau ingin tahu bagaimana rencana pembangunan rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba dapatlah SK untuk dilantik gitu. Saya bilang sama suami ini, gimana nih Pak, ini dapat gini boleh apa enggak nih? Harus sekarang nih bilang, kalau misalnya nanti nggak enak kita kalau sudah jadi kita mundur kan tidak menghargai beliau seperti itu. Kalau misalnya kita nggak siap dari sekarang kita mesti bilang gitu. Ya mungkin karena anak-anak sudah besar ya waktu itu, terus suami saya mengizinkan, ya bolehlah diikuti asal kamu mampu dan siap gitu. Akhirnya jadilah saya direktur. Jadi dulu rumah sakit mungkin pernah tahu ya, rumah sakit Indra itu ya. Dulu kita berasal dari rumah sakit Gusta, terus kemudian campur BKMM, jadilah dia Balai Kesehatan Mata Masyarakat ya. Jadi pengelolaan kita itu karena dulu saya pernah dikasih rujukan di Kanwil Kesehatan yang sering supervisi ke rumah sakit. Sangat jauh kita dibandingkan mereka ya, mungkin aja karena mereka rumah sakit itu kan sudah lebih dulu berdiri ya, sudah lebih dulu berdiri, kan sangat jauh sekali gitu. Ini nih harus totalitas nih kita lakukan perbaikan gitu. Mulai dari di sana ya, kalau saya lihat di sana standar sebuah rumah sakit itu belum terpenuhi kita di sana. Tetapi pikiran saya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat. Ya, sambil sedikit-sedikit kita lakukan perbaikan seperti itu ya. Ya, ada baiknya juga dulu saya di Kanwil, saya sering banyak punya teman-teman di Kementerian Kesehatan.
karena dulu saya di bidang perencanaan, jadi keperluan-keperluan rumah sakit di sana itu kita komunikasikan dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan, sehingga banyak kita dibantu oleh Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan rumah sakit itu gitu, rumah sakit itu, sampai akhirnya kita kunjungan kita sangat tinggi ya, sangat tinggi. Kemudian kita tidak bisa melayani lagi di sana karena kapasitasnya sudah tidak memenuhi di sana. Akhirnya kita pindah ke sini, gitu. Dapatlah kita bantuan dari Australia yang di barat itu ya. Kemudian seiring juga perkembangan pelayanan, kapasitasnya di sana juga tidak memenuhi gitu, sehingga saya lapor bagaimana saya bisa mengembangkan rumah sakit ini, karena kalau segitu saja pasien dulu sampai berdiri di tembok-tembok, nempel-nempel di tembok kayak gitu. Akhirnya saya minta ke Pak Gubernur, Pak Mangku waktu itu, bagaimana saya bisa menggunakan lahan dinas peternakan ini untuk pengembangan. Pikiran saya bagaimana ke depan 5-10 tahun itu bisa terpenuhi gitu. Akhirnya beliau setuju, kita dikasih anggaran untuk membangun rumah sakit ini. Jadi saat membangun rumah sakit inilah berdasarkan pengalaman saya menerima bantuan dari Australia, karena menerima bantuan itu adalah berupa barang, berupa bangunan. Jadi saya ikut prosesnya, bagaimana orang membuat ruang OK, bagaimana ruang pelayanan dan sebagainya. Itulah yang saya adopt waktu saya membangun rumah sakit ini. Walaupun dibangun oleh PU, tapi perencanaannya kan dari kita ya, kita yang tahu. Itu yang saya adopt biar benar-benar seperti bangunan yang dengan standar Australia itu gitu. Mulai dari membangun ininya, membangun rumah sakitnya. Karena begini yang saya lihat, dengan bertambahnya penyakit kencing manis, hipertensi, kemudian banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa berobat. Karena seperti laser kencing manis, laser hipertensi, itu hanya ada di Bandung, hanya ada di Surabaya. Nah, kalau orang yang punya uang masih bisa mereka ke sana, tapi masyarakat miskin yang tidak punya uang, yang mungkin ke rumah sakit aja mereka mesti harus susah kan, itu lagi mereka lebih baiklah mereka tidak berobat, nanti karena mereka akan menjadi buta seperti itu. Itu yang menjadi pikiran saya, kenapa saya harus berjuang bagaimana harus mengembangkan rumah sakit ini secara paripurna gitu. Nah, saat membangun inilah, setelah gedungnya kita bangun sesuai dengan standar Australia yang kita bikin, barulah isinya yang kita bangun ya, isinya yang kita bangun. Jadi isi mulai dari peralatannya, terus kemudian standar-standar operasionalnya, kemudian melengkapi dokter-dokternya. Dokter juga sangat terbatas waktu itu ya. Akhirnya beberapa dokter umum saya carikan beasiswa di Kementerian Kesehatan. Itu untungnya kita punya relasi ya. Waktu saya di Kanwil masih punya teman, sehingga banyak teman-teman dokter umum yang akhirnya bisa sekolah dengan beasiswa seperti itu. Sehingga dulu saya pernah ajukan cari PNS yang dokter mata, nggak ada yang ngelamar, sampai berapa kali hangus formasi gitu. Kalau begini terus nih gimana, pasien semakin banyak, dokter terbatas, akhirnya lebih bagus kita sekolahkan aja anak-anak yang dokter umum yang kita punya seperti itu, sehingga mereka akhirnya sekolah dengan beasiswa, sehingga mereka bisa balik lagi ke sini seperti itu. Ya, terutama bagaimana rumah sakit ini bisa membantu masyarakat Bali khususnya, dan luar Bali yang di sekitar kita, khususnya untuk pelayanan mata seperti itu. Jadi
yang utama menurut saya juga ya, selain itu kita sebagai pemimpin harus menjadi role model dan harus memberikan contoh kepada staf ya, bagaimana kita saja bisa seperti itu, kenapa saya tidak bisa gitu. Seperti itu yang harus kita kerjakan sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian setelah saya memimpin rumah sakit ini saya pikir agar kita bisa bekerja dengan baik, nyaman ya, dengan nyaman, terutama yang nyaman inilah akhirnya saya memutuskan membawa rumah sakit ini ke wilayah bebas dari korupsi. Ini adalah satu-satunya di Bali yang punya Pemprov Bali yang masuk wilayah bebas dari korupsi. Karena saya lihat instrumen-instrumen yang ada di dalam wilayah bebas dari korupsi itu bisa membuat kita bekerja dengan aman dan nyaman. Jadi tidak ada tekanan dari atas, tidak ada tekanan dari bawah. Kita harus bekerja sesuai dengan standar yang ada. Gitu. Dan ternyata itu tidak mudah, Dik. Itu memutar otak kita semua itu adalah perlu waktu 3 tahun. Jadi pertama saya membuat komitmen, jadi semua tanda tangan bahwa kita sepakat membawa rumah sakit ini ke wilayah bebas dari korupsi gitu. Selama 3 tahun baru akhirnya bisa ya seperti itu ya, karena kan termasuk saya juga, kita ada di era yang sebelumnya juga kan, makanya saya memutuskan saya harus membawa rumah sakit ini ke wilayah bebas dari korupsi. Tidak cukup sampai membawa rumah sakit ini ke wilayah bebas dari korupsi. Ada output yang lebih besar yang harus kita inikan sebagai sebuah rumah sakit. 2 tahun yang lalu ya, Yu ya, kita rumah sakit ini sudah naik tingkat dari wilayah bebas korupsi menjadi wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Artinya bebas dari korupsi ditambah pelayanan publik yang prima gitu. Itu penghargaan tertinggi di reformasi birokrasi dari Menpan RB. Nah, kemudian di dalam perjalanan memimpin rumah sakit ya, setelah kita bisa membangun rumah sakit, kemudian di dalam menjalankan rumah sakit juga banyak ada masalah yang kita hadapi. Tapi saya dengan keyakinan kalau tujuan saya tulus gitu, pasti beliau selalu membantu. Seperti itu. Banyak tantangan ya, mungkin di semua rumah sakit ya. Jadi bagaimana mengelola dokter spesialis, terus bagaimana kita mengelola staf gitu. Pasti ya namanya ini ya, mungkin kebanyakan teman-teman saya yang dokter spesialis, mereka pasti pingin berada di zona nyaman. Sedangkan saya sebagai pimpinan ya harus negakin aturan gitu, ditegakkan aturan ya. Di situ mungkin bagaimana seni kita mengajak mereka untuk bisa nuruti aturan kita gitu, seperti itu. Ya karena itu. Mungkin kalau saya minta tolong pasti saya ingin membalas kan, seperti itu. Jadi saya ditugaskan, jadi saya harus tanggung jawab sama tugas saya, bagaimana membawa rumah sakit ini maju, kemudian melayani masyarakat dengan baik, itu aja gitu. Jadi bekerja lurus saja pimpinan, jadi senang. Beliau juga tidak pernah ngudik saya, nanyain saya seperti apa gitu, seperti itu ininya. Dan lama-lama staf saya jadi senang gitu loh, sehingga saat ada pemeriksaan dari BPK ini sudah hampir 7-8 tahun tidak pernah ada temuan administrasi, apalagi temuan keuangan. Nah itu yang membuat mereka nyaman gitu loh. Jadi saya juga menjadi nyaman, jadi ini, jadi nanti ada BPK datang, ada ini datang, jadi kita sudah siap.
Terus kemudian menjadi WBK ini untuk semua staf ya, karena kan tidak semua punya pikiran ke arah itu ya. Jadi kita membuat komitmen itu adalah saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau diingatkan jangan marah, artinya itu adalah kita disayangi gitu. Jadi mereka boleh mengingatkan saya, melaporkan saya juga boleh mengingatkan mereka. Mereka tidak boleh marah kalau diingetin seperti itu. Itu yang berhasil membuat kita akhirnya sepakat ke arah hal itu. Sampai beberapa vendor yang bekerja yang kita ajak kerjasama heran kok ada rumah sakit pemerintah seperti ini gitu dia. karena gitu mungkin betul tidak ada kepentingan. Jadi saya jadi direktur, saya tidak minta sehingga saya tidak ada utang budi dan lain sebagainya. Beliau yang menugaskan saya di sini sehingga terima kasih saya kepada mereka hanya bekerja baik saja. Malah ini masyarakat dengan baik itu aja, tidak ada hal-hal lain seperti itu. Jadi ini untuk mencapai WBK, WBBM itu kan pelayanan prima itu tidak mudah. Jadi perlu inovasi-inovasi yang kita lakukan. Inovasi. Nah, rumah sakit kita ini memang saya termasuk inovator yang ini di Kemenpan RB dapat penghargaan gitu. Banyak inovasi yang kita lakukan untuk menuju WBK dan WBBM ini seperti itu. Misalnya inovasinya itu ya saya membangun smart hospital. Jadi semua dari pendaftaran, pelayanan, semua pakai elektronik. Nah, mungkin dari cara berpikir dagang itulah ya. Orang itu yang menginspirasi. Ini kita nggak boleh rugi nih, saya bilang gitu. Kenapa? Pikiran saya sering membawa anak-anak itu gini. Rumah sakit swasta, dia melayani BPJS, tarifnya sama. Kenapa dia bisa hidup? Kita sudah dibantu oleh rumah sakit, oleh Pemda. Kita harus lebih dari mereka, saya bilang gitu. Itu ke arah itu kita harus bawa cara berpikir kita gitu. Sehingga syukurlah setiap tahun kita di sini surplus. Jadi setiap tahun ya kalau Pemda kurang uang ya kita harus kita bantu paling 15-20 miliar setiap tahun kita. Itu akhirnya saya berpikir ada manfaatnya. Dulu orang tua saya suruh saya berdagang nih.